Berapa banyak orang yang pada hari ini masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, tapi tidak bisa bersama dengan kita di tempat yang suci ini. Mengapa demikian? Karena dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat sehat. Berapa banyak pula yang sehat walafiat tapi masih berkeliaran di tengah jalan, di tempat perbelanjaan, di tempat mencari dunia, karena dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat istiqamah iman dan Islam. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Begitu cepat hati itu berubah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Wahai Mu'adz bin Jabal, nanti engkau akan bertugas ke Yaman, mengumpulkan zakat dan berdakwah, engkau akan sibuk. Maka baca doa ini supaya hatimu istiqamah. Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah, ala dzikrika, supaya hatiku selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Hidup ini singkat, tapi resiko yang akan diterima di alam barzakh begitu lama, dan yang lebih lama lagi adalah ketika nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal 'amalan salihah, maka di antara bekal hanya amal saleh. Tapi amal saleh itu pun akan hilang seperti debu dihembus angin. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain asyrakta, kalau kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur. Seperti pohon kayu yang daunnya rindang, dihembus angin puting beliung, lalu kemudian gugur daun-daunnya, yang tinggal hanya batang kayu dan ranting-ranting hampa. Begitulah ketika amal yang banyak tapi kemudian tidak bertauhid kepada Allah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat malaikat maut mencabut nyawa. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai hari ini ada orang hidup nikmat, tapi hidup itu bisa menjadi laknat. Kalau sampai detik ini masih sehat, nikmat, tapi sehat akan diminta tanggung jawab, dia bisa menjadi laknat. Yang menjadi rahmat adalah ketika mulut masih mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah nabi-nabi itu, la'allakum yatafakkarun, supaya manusia berpikir bagaimana kematian anak amat sangat menyakitkan bagi Nabi Ayyub alaihi salam. Tanamannya kering kerontang, ternak-ternaknya mati, anak meninggal dunia. Tidak cukup dengan itu, datang penyakit kulit yang tidak berkesudahan. Apakah Nabi Ayyub mengeluh? Tidak. Istrinya Rahmah yang tidak tahan dengan penderitaan itu. Berdoalah Ayyub supaya Allah menyembuhkan. Nabi Ayyub tidak ada menyebutkan sakit dalam doanya. Dia tidak ada minta sembuh. Dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyad-dur, ya Allah, aku kena musibah. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha kasih di antara yang pengasih, engkau maha sayang di antara yang penyayang.
Dia tidak ada menyebut sembuhkan aku sudah sakit, aku seorang nabi, anakku meninggal, ternakku mati, tanamanku kering. Dia tidak ada menyebut. Dia malu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah, maka semua yang dilakukan Allah itu indah. Walaupun ternaknya mati, Allah tetap indah. Walaupun kebunnya kering, Allah tetap indah. Walaupun anaknya meninggal, Allah tetap indah. Walaupun anak-anaknya meninggal dunia, Allah tetap indah. Tapi tak semua orang yang berada di sekeliling kita melihat Allah indah ketika yang diberikan Allah tak sesuai dengan keinginannya. Ketika dia ingin punya anak, ternyata anak tidak kunjung tiba, dia katakan Allah tidak indah. Ketika dia ingin ternaknya beranak pinak subur, ketika yang datang adalah penyakit kematian, dia katakan Allah tidak indah. Padahal Allah itu innallaha jamilun, Allah maha indah, yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan. Tapi seringkali kita mengatakan indah menurut hawa nafsu kita. Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita katakan tidak indah. Allah kalau sudah memasukkan cinta ke dalam hati seorang hamba, maka apapun yang diberikan Allah indah. Masuk di dalam perut ikan di tengah malam, gelap lautan, 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan, tidak indah. Tapi yang keluar dari mulut Nabi Yunus